Saudara dan saudariku yang kekasih, Shalom, selamat berjumpa dengan Renungan Harian Kerasulan Baru. Damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus menyertai kita. Saudaraku, renungan kali ini akan mengambil tema Petrus menyangkal Yesus. Kita akan mendasari dengan membaca bagian Alkitab dari Lukas pasal 22 ayat 54 sampai dengan 62. Lalu Yesus ditangkap dan dibawa dari tempat itu. Ia digiring ke rumah imam besar dan Petrus mengikut dari jauh. Di tengah-tengah halaman rumah itu orang memasang api dan mereka duduk mengelilinginya. Petrus juga duduk di tengah-tengah mereka. Seorang hamba perempuan melihat dia duduk dekat api. Ia mengamat-amatinya lalu berkata, "Juga orang ini bersama-sama dengan dia." Tetapi Petrus menyangkal, katanya, "Bukan, aku tidak kenal dia." Tidak berapa lama kemudian, seorang lain melihat dia lalu berkata, "Engkau juga seorang dari mereka." Tetapi Petrus berkata, "Bukan, aku tidak." Dan kira-kira sejam kemudian seorang lain berkata dengan tegas, "Sungguh, orang ini juga bersama-sama dengan dia, sebab ia juga orang Galilea." Tetapi Petrus berkata, "Bukan, aku tidak tahu apa yang kau katakan." Seketika itu juga, sementara ia berkata, berkokoklah ayam. Lalu berpalinglah Tuhan memandang Petrus. Maka teringatlah Petrus bahwa Tuhan telah berkata kepadanya, "Sebelum ayam berkokok pada hari ini, engkau telah 3 kali menyangkal aku." Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Saudaraku yang kekasih, orang banyak tahu siapa Petrus. Ia adalah murid yang sangat dekat dengan Yesus. Beberapa kali Petrus bahkan dengan mantap mengucapkan janji setianya kepada Yesus. Yesus sendiri tidak pernah menyaksikan iman Petrus. Bahkan kepada Petrus, Yesus menyebut dia sebagai batu karang, tempat di mana Tuhan hendak mendirikan gerejanya. Namun baru saja Yesus ditangkap, iman Petrus sudah goyah. Oleh karena didera rasa takut yang hebat, Petrus kilaf dan menyangkal Yesus. Ini bukan hanya dilakukannya 1 kali, bahkan hingga 3 kali. Ketika membaca kisah ini, banyak orang menjadi kecewa dan jengkel terhadap sikap Petrus. Orang bertanya, "Di mana janji manismu itu, Petrus? Katanya engkau tidak bersetia kepada Tuhan apapun yang terjadi. Bagaimana, hei Petrus, engkau yang dikatakan sebagai batu karang, kok belum sudah goyah, sudah loyo?" Atau juga, lah kalau Petrus yang adalah murid andalan Yesus saja sebegitu lemah, lembek imannya, bagaimana dengan murid-murid yang lain? Saudaraku, jika kita hanya membaca kisah ini sekilas, kita tidak akan pernah bisa dengan tepat merasakan pergumulan hebat yang dialami para murid Yesus, termasuk Petrus. Oleh karena itu, mari kita perhatikan detailnya, agar kita tidak mudah menghakimi Petrus dan juga murid-murid yang lain dengan mengatakan, mereka murid yang lemah, Petrus tidak setia, mereka penakut, pengecut, tidak bisa diandalkan dan lain sebagainya. Pertama, secara kasat mata kekuatan yang ada pada para murid
itu jauh lebih sedikit, lebih kecil dibanding apa yang ada pada para imam Yahudi. Mereka adalah orang-orang berpengaruh dan memiliki banyak pengikut juga. Mereka ini dibackingi oleh penguasa politik yang ada pada waktu itu. Kekuatan yang tidak seimbang ini pasti juga mempengaruhi mental para murid dan membuat mereka takut, gentar. Kemudian yang kedua, Yesus yang menjadi andalan mereka, yang diharapkan siap membela dan melindungi mereka, ternyata memilih untuk berdiam diri. Yesus sama sekali tidak menunjukkan kuasanya untuk mengatasi keadaan pada waktu itu. Yesus memilih menyerahkan diri dengan mudah dan membiarkan dirinya dihina, direndahkan, dan bahkan kemudian dianiaya dengan keji. Situasi ini tentu membuat para murid bingung dan panik. Untuk melawan mereka tidak memiliki cukup kekuatan. Dan juga Yesus sudah berulang kali tidak mengizinkan. Sedang mengharap Yesus untuk melindungi mereka. Kelihatannya juga tidak mungkin. Maka didorong oleh rasa kasih dan juga kekhawatirannya, Petrus memberanikan diri diam-diam mengikuti Yesus. Ia menyelinap, mengendap-endap, menyamar, dan berbaur dengan orang banyak yang saat itu ikut melihat bagaimana Yesus digelandang oleh orang-orang berdosa. Tentu Petrus sadar bahwa tindakannya ini berbahaya dan berisiko. Bisa saja kalau sampai ketahuan, ia akan ikut ditangkap dan disiksa oleh mereka. Sampai di sini kita bisa memahami jika Petrus kemudian takut. Kita pun jika berada dalam situasi genting seperti itu, sikap kita pasti juga tidak akan bisa lebih baik dibanding Petrus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, harap dipahami bahwa dengan mengurai situasi yang dihadapi Petrus dan juga murid-murid yang lain, kita tidak sedang mencari alasan untuk membenarkan sebuah penyangkalan akan Tuhan. Bagaimanapun, Petrus telah berlaku salah dengan tidak mengakui Tuhan. Apapun situasinya, apapun keadaannya, seorang murid tidak boleh menyangkal gurunya. Bahaya apapun yang mengancam, seorang Kristen tidak boleh bersembunyi dan mengaku tidak mengenal Yesus. Yesus sendiri bukankah tidak pernah malu untuk mengakui kita, tidak pernah ragu-ragu untuk mengakui kita sebagai muridnya. Padahal keadaan kita belumlah sesuai dengan yang ia harapkan. Seharusnya kita juga tidak boleh malu, tidak boleh ragu-ragu mengakui Yesus sebagai Tuhan kita dalam situasi apapun. Mengakui Yesus sebagai Tuhan, sebagai penolong, pelindung, dan penyelamat menjadi kewajiban kita. Dan harus kita lakukan, kita hadapi di hadapan siapapun. Sebab jika kita menyangkal Tuhan, apa jadinya kalau nanti Tuhan ganti menyangkal kita? Kita akan kehilangan segalanya. Dari peristiwa Petrus kita petik pelajaran bahwa siapapun kita, sekuat apapun iman kita, sedekat apapun kita dengan Tuhan, kita semua tetaplah manusia yang rentan dan lemah. Serangan-serangan atau tekanan-tekanan bisa saja seketika membuat kita gentar dan takut dan mengancam kesetiaan kita kepada Tuhan. Oleh karena itu marilah kita terus berwaspada untuk tetap tinggal di dalam Tuhan. Saudaraku yang kekasih, pada edisi selanjutnya kita akan belajar kepada Petrus bagaimana hendaknya kita bangkit ketika kita telah jatuh ke dalam dosa. Tuhan memberkati kita, sampai jumpa. Amin.